Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah Radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Ya, program kita adalah Keluarga Sukses dan untuk tema hari ini adalah Jangan salah arah. Iya, kalau salah arah bahaya. Fatal. Iya, waktu di Malang ada jalan tol baru, saya sempat keluar di salah satu pintu gerbang tol. Pikiran saya yang dekat rumah itu pasti ke kanan, karena biasanya tolnya daratnya itu kan di sebelah utara. Begitu saya yakin itu ke kanan, kok tambah jauh ya. Dan ternyata itu arahnya ke Blitar. Ini bukan mau pulang, tambah jauh. Untungnya ya cepat sadar. Dan itu hanya sekedar salah arah dalam jalan pulang. Sehingga begitu mutar balik, ya sudah kita sampai rumah. Cuma kira waktu beberapa menit. Nah, kalau salah arahnya itu di tol masih bisa kembali dan ya rugi waktu sebentar saja. Tapi bila di dalam sebuah hubungan, baik itu orang yang berpacaran apalagi yang sudah menikah, ketika salah arah itu fatal akibatnya. Sehingga kita nggak sampai pada tujuan dan kita juga tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Nah, fokus kita adalah arah tentang apa ini? Tentang tujuan pernikahan yang paling penting ya. Sehingga bagi yang mau merit, yang masih muda, atau yang sudah menikah, atau istilahnya terlanjur menikah, jangan salah arah. Kalau sudah terlanjur salah, gimana Pastor? Masih bisa balik dan dibetulkan. Nah, supaya tidak kehilangan kesempatan. Nah, apa sih kesalahan-kesalahan orang itu menikah? Tujuannya salah. Nah, banyak ketika saya tanya, apa sih tujuan Anda menikah? Ternyata banyak yang jawab itu, ya saya sudah cukup umur. Kepala saya sudah tiga ini ya. Sehingga daripada dibilang kok ndak nikah, kapan menikah, ditanya-tanya dulu. Ya sudah, akhirnya udahlah ketemu siapa saja meritnya. Menganggap karena merasa sudah umur begitu. Itu bukan alasan yang tepat. Ada juga karena desakan orang tua. Iya, khususnya mungkin yang wanita ya. Iya, orang tua sudah semakin usia sudah lanjut, dia pikir nggak mau kepikiran gimana nanti nasib anakku. Sehingga ayo kawin, ayo menikah, ayo cepat punya keluarga, berumah tangga. Sehingga anaknya yang tadinya mungkin belum siap menikah, sehingga akhirnya ya sudahlah, daripada didesak-desak terus, didorong-dorong terus, dipaksa-paksa, nikahlah akhirnya sekedar untuk menyenangkan orang tua. Itu sebenarnya alasan atau tujuan menikah yang sebenarnya kurang tepat ya. Iya, ada juga karena dalam keluarga melihat orang tuanya sering berantem, orang tua dan anak hubungannya ndak oke, ribut melulu, jadi kepingin cepat keluar dari situasi itu. Cepat keluar rumah. Gimana sih, aku nikah saja deh, supaya apa? Supaya aku bahagia. Ya, supaya ndak tiap hari dengerin orang tua ribut, orang tua berantem, piring terbang. Iya, di rumah itu rasanya kayak neraka. Wis, harapannya menikah, keluar dari rumah, nanti bisa lebih baik, lebih bahagia. Harapannya begitu. Tapi nanti begitu menikah, setelah 3 bulan, lu kok berantem juga, lu kok podo aja, kok sama saja. Aduh, salah ini aku nikah. Nah, bukan salah nikahnya, tapi tujuan nikahnya yang salah. Ternyata bukan itu ya. Nah, dan alasan yang kelihatannya masuk akal dan kelihatannya betul, kelihatannya benar, padahal juga kurang tepat, yaitu ini. Yaitu dia menikah karena ingin mencari kebahagiaan. Loh, emangnya salah Pastor nikah pengen bahagia? Enggak salah. Orang pengen bahagia itu tidak salah, itu betul. Tetapi bila itu dijadikan tujuan di dalam pernikahan itu menjadi salah. Ya, jadi ada orang yang ngomong begini,
Saya ingin menikah dan bahagia karena saya memiliki masa lalu yang tidak bahagia. Ya, karena masa Ingin lalunya mengubah mungkin ya. Iya, mengubah keadaan supaya nggak sama seperti yang kemarin. Ya. Ya, seperti kita pernah melayani seorang yang dari kecilnya dititipkan di panti asuhan, Iya. sehingga berharap itu sudah keluar dari panti asuhan, menikah, punya keluarga, Hidup dia bahagia. bisa hidup bahagia. Dan ternyata ketika menikah Tidak masalah, seperti itu, persoalan, sehingga ketika sudah di puncaknya dia akan komplain, aku nikah sama kamu tuh, aku pengen bahagia, ternyata tetap aja sama seperti dulu. Nah, ini persoalannya. Kemudian saya ingin menikah dan bahagia karena pernikahan orang tuanya nggak bahagia. Jadi, Nah, sehingga aku pengen menikah dan aku tidak mau seperti orang tuaku. Ya malah orang tuaku pernikahannya berantakan, bahkan sampai bercerai, dan aku mau bahagia untuk nikah ini, sehingga pokoknya aku pengen cari pasangan yang bisa membahagiakan aku. Nah, sehingga ini nanti persoalan, kenapa? Jadi pribadi yang egois, menuntut. kenapa? Karena dia pengen dibahagiakan, padahal dia lupa bahwa dia menikah itu artinya untuk berbagi kebahagiaan, untuk membahagiakan juga, bukan hanya nuntut Dua dirinya arah. dibahagiakan. Nah, Ya inilah tujuan-tujuannya ya, tujuan yang salah, keliru ya. dalam pernikahan. Kemudian ada yang salah juga. Saya pengen menikah dan bahagia karena apa? Bosan jadi orang miskin. Mungkin ya orang tuanya mungkin maaf susah, ya miskin, sehingga pengen menikah supaya nggak diolok orang laki, nggak diejek-ejek, nggak dihina. Berarti nyarinya orang kaya Nyari itu. orang kaya. Aku pengen menikah, pengen cari pasangan yang kaya pokoknya. Yang berwibawa. Ya, Bawa mobil. bawa rumah, bawa deposito banyak. Pokoknya intinya pengen menikah sama orang yang kaya. Apakah salah? Sebetulnya tidak sepenuhnya salah, tetapi ada salahnya juga. Sehingga kadang-kadang orang tidak ngelihat latar belakang, tidak lihat imannya, tidak lihat kondisinya, yang penting dia kaya. Dan maaf hari kita pernah melayani seseorang yang begitu menikah belum jalan 3 bulan, ternyata dia diusir dari rumahnya. Kemudian dia sebenarnya sudah sakit hati, kenapa? Sering merasa direndahkan. Dasar miskin, dasar orang ya susah, nggak punya. Memang turunan orang susah, makanya jadinya seperti itu. Dia sakit hati, ya, dia menderita. Habis itu dia diusir. Ternyata loh, harapannya menikah dengan orang kaya dia happy, malah tambah menderita. Ya karena punya tujuan-tujuan yang salah ya. Iya. Dasarnya salah. Dasarnya salah, tujuannya salah. Makanya saudara, bagi yang belum menikah dan mau menikah, jangan sampai salah arah. Harus punya tujuan yang benar. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu yang kita maksudkan. Nah, mungkin saudara akan bertanya, lalu tujuan menikah yang benar itu seperti apa, Pastor? Arahnya yang benar supaya saya nggak salah itu seperti apa? Nah. Iya, barangkali juga pertanyaan-pertanyaan muncul dari para pendengar dan pemirsa. Untuk itu jangan tinggalkan program ini. Jangan kemana-mana. Ya. Nanti kita akan kembali dan menjawab pertanyaan saudara. Iya, kita sekarang akan melanjutkan membahas tentang arah atau tujuan pernikahan yang benar. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, kalau ada di antara saudara yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengajukan topik untuk dibahas di waktu yang mendatang, silakan saudara bisa kirim WA ke 081 33 37 20.000. Dan itu akan pasti kita akan bahas di program yang akan datang. Baik, nah tadi kita sudah ngomong tentang arah yang salah. Tentu kita nggak mau hanya kasih arah yang salah, tetapi kita harus menunjukkan jalan yang benar, arah yang benar, tujuan yang benar. Untuk apa saudara menikah? Iya. Tujuan pernikahan yang benar yang pertama itu adalah relasi
atau relasional. Ya, Membangun hubungan. Karena namanya kita ini makhluk sosial, mesti perlu orang lain, butuh orang lain untuk bisa berbagi juga, berbagi sukacita, berbagi canda, berbagi duka, sehingga Berbagi uang, iya, uang juga. Iya, jadi kalau dalam masalah itu nggak dihadapi sendiri, ya toh, sehingga kita bisa stres, bisa depresi, ada teman yang diajak sharing dan Supaya kita berbagi. strong, bukan stres tapi Iya. strong. Stres satu strong, pilih Iya. stres satu best strong, pilihlah yang strong. Memang berdua Lebih baik, puji Tuhan. Iya, itu tujuan yang pertama. Ya. Tujuan yang benar daripada pernikahan. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah saling melengkapi. Ya, karena kita ini manusia bukan sempurna, kita ini masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan. Dengan menikah, maka kita akan saling mengisi, Saling melengkapi. Nah, untuk itulah, saudara, harusnya pernikahan yang sehat itu adalah dua pribadi yang penuh. Ya, Suaminya penuh 100%, istrinya penuh 100%, sehingga kita punya sesuatu yang kita bagikan kepada pasangannya, bukan yang minus. Nah, kalau minus itu dia akan terus menunggu dan mengharapkan, menuntut pasangannya. Nah, ini yang salah, yang keliru, yang tidak benar. Makanya harusnya kita sepakat menikah untuk saling melengkapi. Kalau ada perbedaan itu berarti bagus, cocok, supaya apa? Kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Iya. Dan tujuannya. Memang pada dasarnya pria dan wanita itu ada bedanya. Ya, ada perbedaan, ada persamaan. Kalau kita membahas tentang kata pria dan wanita di bahasa asli Alkitab, itu keren banget. Mungkin next time ya kita akan sampaikan. Tetapi pada dasarnya pria dan wanita, suami dan istri itu ada perbedaannya. Dan tujuannya memang untuk saling melengkapi. Iya. Makanya saya juga heran kenapa kok ada laki-laki yang pengen menikah sama laki-laki, perempuan juga perempuan. Sekarang ini banyak tren di dunia sana, di luar, yaitu gay milihnya itu, yang sesama, sejenis, yang perempuan, lesbi dan sebagainya. Padahal Tuhan pengennya itu laki dan perempuan, sehingga saling melengkapi. Iya, di Matius 19 dengan jelas firman Tuhan berkata, bukankah aku menciptakan laki-laki dan perempuan? Jadi cuman ada dua jenis ini. Yang tadi disebutkan tuh enggak ada. Jadi satu pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Oke. Lanjut. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk rekreasi. Ya, rekreasi itu macam-macam. Kan rekreasi kan bisa sendiri, Pastor. Ternyata rekreasi itu banyak bentuknya, banyak jenisnya. Termasuk ketika suami istri sudah menikah, kemudian melakukan hubungan intim, itu juga disebut sebagai rekreasi. Iya, rekreasi. Kenapa? Setelah melakukannya, dia semacam seperti juga pergi ke sebuah tempat yang belum pernah dia rasakan. Jadi saling menikmati kesenangan dan berbagi kebahagiaan. Nah, itu dia. Yang sudah menikah pasti tahu, ya. Yang belum menikah sabar dulu. Ya. Ada waktunya, ada waktu yang tepat. Iya. Kalau sekarang ada istilah healing. Nah. Ada suami-suami yang stres, banyak masa persoalan, pulang ke rumah, akhirnya ketemu istrinya, kemudian malamnya melakukan hubungan intim, akhirnya stresnya hilang, ya, sudah sembuh, healing. Oh ya, itu healing juga. Oke, yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah untuk mendapatkan keturunan. Iya. Ini ada firman-Nya. Iya. Ya, di Kejadian 1 ayat 28. Meskipun ini bukan tujuan yang utama ya. Iya. Harusnya nih anak itu berkat, anak itu bonus. Tetapi juga salah satu orang mereka memang pengen punya anak juga. Tidak salah. Jadi ya karena orang pengen punya anak kan bisa adopsi. Iya. Ada itu pilihan seseorang. Tapi kebanyakan orang menikah pengen punya anak. Keturunan. Ya. Tapi kalau nggak punya keturunan, tetap sebagai satu keluarga. Iya, keluarga. Tetap bisa bahagia. Tetap dengan setia dengan pasangannya. Karena nggak boleh dijadikan alasan, kita bisa cari, kenapa? Kamu nggak bisa hamil, kamu nggak bisa kasih keturunan, nggak bisa. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah tujuan pernikahan yang kelima ini adalah
refleksi ilahi. Ya. Jadi refleksi ilahi ini adalah menampilkan citra Tuhan, menampilkan citra Tuhan kepada dunia ini, supaya menjadikan manusia seutuhnya menjadi pribadi yang seperti Yesus atau berkarakter Kristus. Seperti Tuhan mengatakan aku dan Bapa satu, jadi kesatuan, maka setelah laki-laki dan perempuan menikah, kita juga menjadi satu. Ya, itu yang Tuhan harapkan. Haleluya. Jadi dan tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan itu yang utama, jangan lupa ya. Jadi semua yang kita lakukan termasuk pernikahan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika suami dan istri berkomitmen mempermuliakan nama Tuhan, maka pasti hasilnya jadi bahagia. Amin. Karena semua pengen melakukan yang terbaik untuk pasangannya. Ada ayatnya kan ya, mungkin kita bisa tutup dengan satu ayat yang keren di Roma 6, bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu termasuk pernikahan kita. Ya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin lanjut menikmati program ini, silakan sudah bisa gabung di Instagram @suarasangkakala-malang, atau YouTube, di channel YouTube Suara Sangkakala Malang, atau juga Facebook Sangkakala Malang. Demikian program kita hari ini, dan kita akan ketemu di program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.